mempresentasikan sistem informasi akuntansi pada UMKM dalam Sada. Anggotanya yaitu ada saya sendiri, Nadra Salsabila, dengan NIM J3N21931. Ada teman saya Putri Oktaviani dengan NIM J3N119172. Ada Nurul Azmi Fajriyah dengan NIM J3N219350. Lalu ada Raden Ramdhani Hanifka dengan NIM J3N219353. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem informasi di UMKM dalam Sada, untuk merancang sistem informasi akuntansi produksi berbasis web di UMKM dalam Sada, dan untuk mengimplementasikan sistem informasi akuntansi produksi berbasis web di UMKM dalam Sada. Manfaatnya yaitu dapat menambah literatur dan pengembangan ilmu terkait, dapat memberikan wawasan mengenai besarnya manfaat dalam penggunaan perangkat lunak, untuk memperoleh informasi tambahan mengenai perancangan perangkat lunak pada UMKM. Selanjutnya, sejarah dalam Sada. Awal mula, usaha di bidang pakaian muslimah sejak tahun 2021. Dimulai dengan menjuarai lomba bisnis plan di kampus, hingga mendapat pendanaan pada program wirausaha mahasiswa. Lokasinya itu terletak di Tangerang, Banten, didirikan oleh 5 orang mahasiswa yang memiliki ketertarikan dalam bidang fashion, terutama konsep fashion multifungsi, menawarkan rok multifungsi yang bisa digunakan pada saat beribadah atau beraktivitas. Profil dalam Sada. Pada awal usaha berdiri, dalam Sada memiliki 5 jenis rok berbeda motif. Awalnya, Dalam Cada hanya memasarkan produk dalam sosial media. Namun seiring berjalannya waktu, Dalam Cada memperluas usahanya hingga e-commerce dan memiliki website. Pangsa pasar dari produk yang dijual oleh Dalam Cada adalah wanita. Dalam Cada menjual produknya secara langsung kepada customer. Dalam Cada memiliki visi untuk mensyariatkan pakaian muslim dunia, serta memiliki mengembangkan inovasi pakaian muslim dalam prinsip kemudahan dalam beribadah. Tujuan Dalam Cada menciptakan pakaian muslim syar'i yang nyaman digunakan dan memiliki fungsi lebih sehingga dapat digunakan sebagai pakaian beribadah, menjadi dasar agar pakaian muslimah dapat sesuai dengan ketentuan syar'i dan memiliki daya guna lebih sebagai pakaian ibadah serta menjadi salah satu setter pakaian syariah. Kebijakan produksi pada UMKM Dalam Cada. Sistemnya itu ready stock, yaitu barang sudah tersedia sehingga pembeli tidak perlu menunggu. Tempat produksinya itu dilakukan di rumah owner. Pembuatan produknya itu dilakukan oleh staf produksi. Lalu alat produksinya itu menggunakan mesin jahit dan mesin obras. Waktu produksinya yaitu Dalam Cada akan melakukan produksi jika stok barang mulai menipis. Kebijakan akuntansi. UMKM Dalam Cada memiliki akun persediaan yaitu bahan baku. Metode yang digunakan untuk mencatat persediaan adalah periodik. UMKM mencatat jumlah persediaan barang pada saat periode dengan melakukan perhitungan fisik. Metode yang digunakan untuk menilai persediaan adalah metode rata-rata. Informasi pemakaian bahan baku dan bahan baku pembantu dilakukan dengan melakukan perhitungan dengan cara persediaan bahan baku ditambah dengan pembelian bahan baku lalu dikurang dengan persediaan bahan baku dan hasil akhirnya yaitu pemakaian bahan baku. Selanjutnya tahap desain produk. UMKM Dalam Cada hanya melakukan desain produk pada saat memproduksi sebuah produk baru. Untuk saat ini, UMKM merencanakan untuk membuat produk baru, yaitu membuat 5 buah rok daily atau rok khusus main untuk wanita. Bahan baku menjadi bahan pertimbangan untuk membuat produk baru. Pemilik usaha dan tim berdiskusi terkait bahan baku yang dibutuhkan. Setelah komposisi bahan baku ditemukan, kemudian dilakukan produksi. Untuk prosedur ini, UMKM mendokumentasikannya pada logbook. Selanjutnya, tahap perencanaan dan penjadwalan produk. Tahap ini dimulai dengan pemilik dan tim menentukan rencana dan jadwal produksi. Saat ini, rencana yang dibuat oleh pemilik dan tim yaitu memproduksi stok barang sebelum tanggal 11 November.
Tujuannya yaitu agar UMKM dapat menjual produknya ke toko online saat masa promosi dan dijual di toko online yang sedang mengadakan produksi. Rencana dan penjadwalan produksi akan didokumentasikan ke logbook, yaitu catatan dokumentasi setiap proses produksi. Catatan tersebut kemudian diarsip dan diserahkan kepada pemilik serta bagian produksi pemilik informasi, menginformasikan jadwal produksi kepada bagian produksi untuk menyiapkan mesin-mesin yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada tahap proses produk. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku. Yang kedua, membuat pola yang dilakukan oleh staf jahit. Dan yang ketiga yaitu menjahit. Dan yang keempat yaitu mengobras. Yang kelima yaitu produk selesai siap dan siap dijual. Dan yang terakhir yaitu dikemas atau packaging, dilabel dan dikirim. Selanjutnya itu tahap akuntansi biaya. Untuk menghitung harga pokok produksi, komponen biaya yang dikumpulkan oleh bagian akuntansi yaitu biaya bahan baku, biaya pembantu, dan tenaga kerja langsung. Setiap akhir bulan, UMKM melakukan perhitungan fisik untuk semua jenis persediaan yang dimiliki. Hasil perhitungan fisik tersebut kemudian dicocokkan dengan catatan pada kartu stok. Untuk perhitungan pemakaian bahan baku, bagian akuntansi menggunakan perhitungan sebagai berikut. Persediaan awal bahan baku ditambah pembelian neto selama periode dan dikurang persediaan akhir bahan baku dan hasilnya yaitu pemakaian bahan baku selama satu periode. Selanjutnya yaitu laporan atas siklus produksi. Laporan hasil siklus produksi dibuat ketika proses produksi selesai dikerjakan oleh bagian akuntansi. Fungsi laporan ini melaporkan jumlah dan jenis produksi yang dihasilkan selama satu periode. Yang selanjutnya yaitu ada laporan pemakaian bahan baku yang dibuat ketika proses produksi selesai dikerjakan. Laporan ini dibuat oleh bagian akuntansi. Fungsi laporan ini untuk melaporkan jumlah dan jenis bahan baku yang dipakai oleh bagian produksi. Selanjutnya itu ada dokumen atas siklus produksi. Ada dokumen bahan, dokumen hasil produksi mesin, dan dokumen hasil produksi barang jadi. Untuk dokumen bahan yaitu untuk mencatat bahan baku dan bahan pembantu. Sumber data dari bagian produksi dan dokumen ini akan didistribusikan kepada bagian akuntansi untuk kepentingan pencatatan. Selanjutnya ada dokumen hasil produksi mesin yaitu untuk menyebutkan jumlah hasil produksi selama 1 tahun bulan ke dalam sistem. Dokumen ini dibuat oleh bagian akuntansi pada setiap adanya proses produksi yang sudah selesai berdasarkan data yang tercantum pada bagian produksi. Dan ada pula dokumen hasil produksi barang jadi yaitu untuk mencatat jumlah produk siap dijual yang dihasilkan. Dokumen ini akan didistribusikan kepada direktur yang nantinya akan dimasukkan ke dalam catatan yang dengan bentuk yaitu bernama logbook. Selanjutnya ada desain konseptual. Desain konseptual terdiri dari pemodelan proses dan pemodelan data. Pemodelan proses menggunakan data flow diagram atau DFD dan pemodelan data menggunakan REA diagram. Nah, untuk yang pertama itu DFD-nya ada yang pertama desain produk yang menjadi komposisi bahan, dan yang kedua itu ada penjadwalan produksi, bagi menjadi 3 ada rencana produksi dilakukan oleh staf jahit, ada order dan pembelian bahan. Lari ke tahap ketiga yaitu pelaksanaan produksi, ujungnya menjadi quality control. Terus nanti ada dokumen permintaan barang dan dokumen permintaan barang atau pesanan. Yang nanti lari ke bagian keempat yaitu pencatatan jumlah barang produksi yang menghasilkan laporan HPP, BOP, dan hasil produksi. Next. Selanjutnya ada Oke, selanjutnya adalah analisa laporan pada UMKM Belam Canda. Kita menemukan beberapa kelemahan, diantaranya direktur harus memeriksa data secara lengkap, mendokumentasikannya, lalu memberikannya kepada CFO untuk diproses. Nah, hal ini itu membutuhkan waktu yang lama dan dilakukan secara manual dan mengindikasi terjadinya human error. Saran dari kelompok kami adalah melakukan komputerisasi, melakukan input langsung pada sistem, sehingga CFO hanya perlu melakukan pengecekan atas laporan. Selanjutnya, direktur harus melakukan dokumentasi pada cold storage. Jadi, bila ada transaksi yang dilakukan, direktur harus melakukan foto,
terhadap nota-nota tersebut, lalu ditaruh di Google Drive, baru diproses oleh CFO karena perbedaan lokasi antara direktur dan CFO. Sehingga karena itu kurangnya laporan berkaitan dengan produksi. Nah, saran dari kelompok kami yaitu melakukan input melalui sistem, kemudian CFO melakukan proses melalui sistem dan menambahkan pembuatan beberapa laporan, diantaranya adalah laporan biaya produksi, laporan COGS, laporan biaya overhead, dan harian. Selanjutnya adalah analisa dokumen. Analisa dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi adalah siklus produksi, meliputi dokumen hasil produksi, dokumen bon bahan, file barang jadi, file bahan baku, file operation list, dan file dan dokumen production order. Untuk selanjutnya adalah analisa kebutuhan sistem dan informasi yang dibutuhkan. Dibutuhkan ada dua, kebutuhan informasi secara umum dan kebutuhan user. Untuk secara umum, UMKM Belum Canda ini membutuhkan sistem akuntansi terkomputerisasi dan siklus produksi yang dapat diedit oleh masing-masing fungsi pada UMKM Belum Canda dengan meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pemrosesan data. Yang kedua, memerlukan sistem informasi akuntansi atau siklus produksi berbasis komputer. Jadi tersedianya laporan begitu selesai input, kemudian ada dalam satu komputer. Kemudian kebutuhan user itu disesuaikan berdasarkan dengan fungsi-fungsi pada UMKM Belum Canda secara khusus. Untuk selanjutnya ada desain fisik. Desain fisik meliputi beberapa desain, yaitu desain input, output, dan ada pengendalian output. Desain inputnya terdiri dari form login, form menu, form barang jadi, form bahan baku dan pembantu, form operational list, form permintaan barang, form persediaan, form laporan keuangan. Untuk desain output-nya adalah laporan hasil produksi, laporan COGS, laporan variance, biaya overhead. Untuk pengendalian output-nya ada pengendalian cloud, user control, pengendalian saat user menerima laporan baru untuk mengecek kembali. Berikut adalah tampilan form login. Form login-nya ini ada username dan password. Password-nya itu diberi hide atau ditutup dari orang lain sehingga menggunakan pola titik-titik. Kemudian ada button login. Yang kedua ada menu. Setelah tadi login menggunakan username dan password yang sudah ditentukan, ada menunya ada publikasi, ada persediaan, ada laporan produksi, serta laporan keuangan. Kemudian ada juga profil dan ada juga button untuk keluar kembali lagi ke kolom login. Selanjutnya untuk tampilan form barang di publikasi, tadi kan udah menu publikasi itu terdiri dari bahan baku dan pembantu, barang jadi, permintaan bahan, dan operational list. Untuk form barang jadinya ini berisi dari kode barang, nama barang, jumlah bahan, dan stok yang tersedia. Ada juga fitur save dan fitur edit. Selanjutnya, fitur save dan fitur edit digunakan untuk mempermudah apabila ingin menyimpan dan juga ingin mengedit apabila ada kesalahan. Selanjutnya untuk pembahan baku itu ada kode bahan, nama bahan, jumlah bahan, dan harga per unitnya. Kemudian untuk form operational list ada kode operational list, ada nama barang, kode barang, standar jam kerja, sama ada tarif jam kerja. Dan selanjutnya ada form permintaan bahan. Form permintaan bahan ada tanggal permintaan bahannya, nomor barang, nama barangnya, jumlah permintaan barang, dan stok yang tersedia. Selanjutnya adalah form persediaan. Dari menu yang tadi ada persediaan, form persediaannya ada kode barang, nama barang, jumlah barang yang disesuaikan, dan nanti dicek menggunakan fitur cek, baru ada barang tersedia diisi secara otomatis. Kemudian untuk laporan keuangan ada menu jurnal, balance sheet, dan cash flow. Untuk jurnal tampilannya adalah seperti ini, ada kode akun di dalamnya, akun debit dan kredit. Untuk balance sheet adalah seperti ini. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan penerapan sistem informasi pada Belum Canda dengan merancang database-nya sesuai kebutuhan user dapat berjalan dengan baik dengan membuat beberapa fitur
dan default dari sistem. Sistem informasi akuntansi dapat menyajikan informasi keuangan dengan cepat, rapi, dan efisien. Perancangan dokumen terdiri dari hasil produksi, dokumen bahan, file barang jadi, file bahan jadi, dan pembantu, file operation list, dan file production order. Terus selanjutnya ada perancangan desain output terdiri dari laporan hasil produksi, file COGS, dan file variance of biaya overhead. Sarannya adalah diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi UMKM Belam Cada untuk mengembangkan sistemnya. Yang terakhir diharapkan dapat menambah wawasan pembaca khususnya di mata kuliah sistem informasi akuntansi. Selanjutnya terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.